Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4836. Petugas polisi terkemuka berkata dengan ekspresi serius. Saya katakan, ketiganya sekarang dicurigai melakukan pencucian uang, dan sesuai dengan bukti yang kami miliki. Mereka terlibat dalam transfer uang dalam jumlah yang sangat tinggi dan kasusnya sangat serius. Menurut hukum pidana, mereka diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 10 tahun. Tidak hanya itu, semua deposito, uang tunai, rumah, dan mobil atas nama mereka. Menurut bukti yang kami miliki, semuanya diperoleh secara ilegal, tanpa kecuali. Dan kami akan menyita aset-aset ini sesuai dengan hukum. Jika pendapatan ilegal ditransfer pada tahap ini kepada Anda dan anggota keluarga mereka yang lain, sesuai dengan ketentuan KUHP, yang dimaksud dengan sengaja menyembunyikan atau memindahtangankan hasil kejahatan, dan dipidana dengan pidana penjara yang tetap tidak lebih dari 3 tahun, penahanan atau pengawasan jangka pendek. Jika keadaannya serius, Anda akan dihukum. Diancam dengan pidana penjara tidak kurang dari 3 tahun tetapi tidak lebih dari 7 tahun. Jadi saya memperingatkan Anda harus bekerja sama secara jujur dengan penyelidikan kami. Kalau tidak, Anda akan melukai diri sendiri. Begitu menantu perempuan tertua mendengar bahwa dia mungkin akan dijatuhi hukuman penjara, dia ketakutan. Menantu kedua memiliki kepribadian yang lemah. Ketika dia mendengar ini, dia lumpuh di tanah karena ketakutan. Pada saat ini, menantu perempuan tertua juga kehilangan energi agresif yang baru saja dia miliki. Dan buru-buru menangis dan bertanya kepada polisi, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu telah menangkap semua penatua keluarga kami, dan anak yatim dan janda kami tidak terbatas untuk menunggu dan mati? Polisi segera berkata, jangan khawatir, saya akan segera memberitahu Komite Lingkungan Komunitas Anda dan memperhatikan situasi Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan dalam hidup, Komite Lingkungan pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Tapi saya tetap mengatakan bahwa Anda harus tahu dulu apa yang legal dan apa yang ilegal. Anda sudah memiliki 3 tersangka kriminal di keluarga Anda, jadi jangan memaksakan diri untuk melanggar hukum. Setelah itu, polisi langsung melambai kepada orang-orang di sekitarnya, tutup tim. Semua orang segera merespon dan membawa ayah dan anak itu ke dalam 3 mobil polisi ke kantor polisi. Melihat beberapa mobil polisi menderu pergi. Menantu perempuan kedua menangis begitu keras sehingga dia dengan cepat bertanya kepada menantu perempuan tertua. Kakak ipar, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Menantu perempuan tertua juga ketakutan dan bergumam. Aku juga tidak tahu. Aku sudah sangat dewasa, dan ini pertama kalinya aku berbicara banyak dengan polisi. Menantu perempuan kedua buru-buru berkata, Kakak ipar, cepatlah menelepon ibu. Kita harus membiarkan dia mengambil keputusan tentang ini. Menantu perempuan tertua kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan cepat. Kamu benar, kita harus cepat menelepon ibu, aku akan meneleponnya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Georgina. Ponsel Georgina yang disimpan dekat dengan tubuhnya digunakan secara eksklusif olehnya untuk berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Dan hanya anggota keluarganya yang tahu nomor ponsel ini. Dia pikir itu panggilan lain dari putra sulungnya. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa penelepon itu sebenarnya adalah menantu perempuan tertua. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengerutkan kening. Dia tidak pernah sangat menyukai menantu perempuan tertuanya. Dia merasa bahwa wanita ini tajam, kuat, dan bahkan sedikit bodoh. Namun, dia juga sedang mengandung seorang putra pada saat itu. Dan dia sangat ingin menggendong cucunya, jadi dia menyetujui pernikahan itu. Tetapi ketidakpuasannya dengan dia di dalam hatinya terus meningkat saat dia mentransfer lebih banyak uang. Baru saja, dia ingin putra sulungnya mengubah istrinya. Itu bukan hanya pembicaraan. Dia benar-benar punya rencana ini. Tapi dia tidak pernah membiarkan tangannya ikut campur dalam masalah ini sebelumnya. Dan dia awalnya merencanakan itu setelah dia pensiun dan kembali ke Tiongkok. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengusir menantu perempuan tertua ini. Sekarang, ketika dia melihat panggilannya, dia secara naluriah berpikir bahwa gadis ini pasti mendengar apa yang dia katakan kepada putranya. Sekarang dia menelepon untuk meminta bantuannya. Jadi, Georgina menjawab telepon dan bertanya dengan nada yang sangat tidak ramah. Kenapa kau meneleponku sepagi ini? Apakah kamu tidak tahu ini masih pagi di sini? Menantu perempuan tertua menangis dan berkata, Bu,
Sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga kami. Hayden, Hector, dan ayah semuanya dibawa pergi oleh polisi. Bab 4837. Apa? Pada saat ini, Georgina hanya merasakan 5 guntur menghantam kepalanya. Dia dengan cepat bertanya, mengapa polisi menangkap mereka? Apa mereka bilang kenapa? Pada saat ini, dia terus berdoa kepada Tuhan di dalam hatinya bahwa suami dan kedua anaknya harus dibawa polisi karena berjudi, mengunjungi PSK, atau karena hal lain. Tidak masalah jika mereka dibawa pergi oleh polisi karena pembunuhan. Tapi tidak boleh melakukannya untuk pencucian uang. Karena membunuh orang tidak lain adalah no-brainer. 2 putra, 1 suami, tidak masalah yang mana yang dihukum mati. Atau ketiganya dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman. Bagaimanapun, akan ada hari untuk keluar cepat atau lambat. Tapi begitu itu karena pencucian uang, itu benar-benar berakhir. Itu berarti bahwa semua aset yang dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun akan disita menurut hukum. Maka setengah dari upaya hidupnya akan benar-benar lenyap dalam sekejap. Tepat ketika dia terus berdoa memohon berkah Tuhan di dalam hatinya. Menantu perempuan tertua mengatakan sesuatu yang seperti sambaran petir. Polisi mengatakan bahwa mereka tampaknya terlibat dalam semacam kejahatan pencucian uang. Mereka juga mengatakan akan menyita semua harta benda, termasuk rumah dan mobil. Bu, apa yang harus kita lakukan? Georgina merasa seolah-olah jiwanya telah diambil, dan dia ambruk di kursi. Dia ketakutan dan menampar wajahnya dengan histeris saat dia bergumam. Bangun, ini mimpi buruk. Pasti mimpi buruk. Namun, rasa sakit dari tamparan di wajahnya sangat jelas, dan itu sama sekali tidak terasa seperti mimpi. Hatinya menjadi semakin putus asa, dan seluruh dirinya seperti mayat berjalan. Di ujung telepon yang lain, menantu perempuan tertua menangis menyayat hati. Bu, pikirkan cara, Bu. Kami memiliki Anda sebagai harapan kami sekarang. Kembalilah dan bersihkan situasi untuk mereka. Bersihkan mereka? Georgina berteriak dan berseru. Saya telah jauh dari rumah selama lebih dari 20 tahun. Dan saya hanya kembali kurang dari 10 kali dalam 20 tahun terakhir. Saya diblokir, apa yang bisa saya lakukan untuk menghapus hubungan? Ah! Menantu perempuan tertua di ujung telepon pingsan dan menangis. Jika mereka dihukum 10 atau 8 tahun, apa yang akan terjadi pada kami ibu? Georgina memikirkan sesuatu dan berkata, dengarkan aku sekarang. Cepat dan pindahkan semua barang berharga dalam keluarga. Dan temukan cara untuk pergi ke bank untuk menarik simpanan. Ah! Menantu perempuan tertua berseru, saya tidak berani. Polisi mengatakan kepada saya bahwa jika saya mengeluarkan uang dari rumah sekarang, itu melanggar hukum. Dan aku akan dipenjara jika mereka tahu. Aku tidak bisa masuk penjara. Saya punya 4 anak. Georgina dengan marah berkata, semua polisi membuatmu takut? Apa yang kamu takutkan? Saya kasih tahu, kalau uangnya disita, jangan sebut-sebut villa tempat tinggalmu. Mobil mewah yang Anda kendarai, atau bahkan susu bubuk untuk ke-4 anak Anda. Tidak akan ada uang atau uang sekolah yang tersisa. Apakah Anda membawa anak-anak Anda ke jalan? Aku, menantu perempuan tertua menangis dan berkata, mereka harus meninggalkan rumah untuk kita tinggali. Mereka tidak bisa mengusir kita begitu saja. Georgina menggertakkan giginya dan berkata, biarkan saya memberitahu Anda jika itu adalah kejahatan pencucian uang. Tidak akan ada yang tersisa di keluarga ini. Jika Anda tidak ingin hidup miskin mulai sekarang, lakukan apa yang saya katakan. Menantu perempuan itu berseru, saya tidak berani. Saya tidak berani melakukannya bahkan jika Anda membunuh saya. Saat dia berbicara, dia dengan cepat berkata, istri putra kedua ada tepat di depanku. Mengapa kamu tidak berbicara dengannya dan melihat apakah dia berani? Bab 4838. Menantu perempuan kedua di sisi telepon berkata tanpa ragu-ragu. Kamu tidak berani, aku bahkan tidak berani. Saat dia mengatakan itu, dia menangis dan berkata, polisi akan menyegel apapun yang ingin mereka tutup. Selama bertahun-tahun, selain mengurus anak di rumah. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang melawan hukum, jadi polisi pasti tidak akan bisa menangkap saya juga. Mendengar ini, menantu tertua pun ikut bersuara. Ya. Kami adalah 2 wanita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa selain melahirkan, menyusui anak,
dan merawat anak. Dan kami tidak pernah melakukan kesalahan, polisi. Itu pasti tidak akan melakukan apapun pada kita. Ketika Georgina mendengar ini, kemarahannya melonjak jauh di dalam hatinya. Dan dia ingin segera kembali dan membunuh kedua menantu perempuan itu. Dia mengepalkan geraham punggungnya erat-erat, dan berkata dengan suara dingin yang histeris. Keluarga May, saya telah membesarkan Anda selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memelihara dua serigala bermata putih. Jika kalian berdua tidak melakukan apa yang saya katakan, tunggu saya kembali ke Cina. Anda adalah orang pertama yang saya bersihkan. Menantu. Perempuan kedua menjadi pucat karena ketakutan pada saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan ibu mertuanya di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Setiap kali dia melihat ibu mertuanya, dia merasa bahwa wanita ini sangat kejam. Dan pada pandangan pertama dia sepertinya bukan orang baik, jadi mendengar apa yang dia katakan. Dia secara alami sangat takut, jadi dia berbisik kepada menantu perempuan tertuanya. Kakak ipar ini, bagaimana saya bisa melakukan ini? Menantu perempuan tertua juga sangat bingung saat ini. Meskipun dia biadab, dia juga tahu bahwa dia bahkan tidak kentut di depan ibu mertuanya. Namun, dia dengan cepat ingin memahami satu hal, jadi dia berkata, "Bu, aku hanya ingin mengerti. Hector dan Hiden sama-sama penjahat pencucian uang. Dan uang itu semua diperoleh olehmu. Apakah kamu melakukan sesuatu di luar? Apakah itu ilegal? Jika tidak ada yang lain, uang yang kamu peroleh pasti tidak berasal dari jalan yang salah, kan? Kalau dari arah yang benar, bagaimana bisa polisi datang ke rumah untuk menangkap orang?" Georgina awalnya merasa ingin membunuh, tetapi ketika dia mendengar ini, seluruh hatinya langsung jatuh ke dasar. Apa yang dia khawatirkan barusan adalah kekayaan yang dia peroleh selama bertahun-tahun. Tapi dia mengabaikan satu hal. Alasan mengapa suami dan dua putranya masuk adalah apa yang telah dia lakukan di Amerika Serikat telah terungkap. Jika ini masalahnya, maka dia mungkin tidak dapat kembali ke rumah dalam kehidupan ini. Jika tidak, dia kemungkinan akan ditangkap oleh polisi domestik segera setelah dia turun dari pesawat. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam, menutup telepon tanpa sadar. Dan kemudian mematikan satu-satunya ponsel yang tersisa. Orang lain di dalam mobil mungkin mengerti apa yang terjadi di rumah Georgina, dan mereka semua gugup. Jason mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Saudari May, apa yang terjadi di rumah?" Georgina berkata dengan putus asa, "Menepilah ke samping." Cepat dan menepi. Jason buru-buru memarkir mobilnya di sisi jalan. Pada saat ini, dia mendorong pintu mobil hingga terbuka dan tersandung. Tepat setelah berlari kurang dari 2 meter, dia muntah hebat dengan wow. Dan memuntahkan semua sisa makanan di perutnya. Jason bergegas maju, menepuk punggungnya, dan berkata kepada Jimmy, "Bawakan sebotol air ke sini." Jimmy segera mengambil sebotol air dari mobil, membuka tutupnya, dan menyerahkannya kepada Georgina, berkata dengan gugup, "Bibi May, cepat dan bilas mulutmu." Georgina muntah tak terkendali dan bahkan memuntahkan empedunya, wajahnya sepucat kertas. Seperti pasien sakit parah yang hampir meninggal. Dia mengambil air yang diberikan Jimmy, hanya menyesapnya, lalu terbatuk-batuk. Bab 4839. Air tersebut bercampur dengan empedu dan mengalir deras sepanjang trakea ke rongga hidung. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Georgina bergumam pada dirinya sendiri, tidak lebih. Mengatakan itu, karena kebencian di hatinya. Dia melemparkan botol penuh air jauh-jauh, dan meraung putus asa dan histeria. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Itu setengah kerja keras hidupku. Meskipun nenek moyang Cina telah lama memperingatkan bahwa uang adalah sesuatu di luar tubuh. Faktanya, banyak orang lebih menghargai uang daripada nyawa. Orang keji seperti Georgina telah mengesampingkan hidup dan matinya untuk waktu yang lama. Baginya, pengejaran terbesarnya adalah menghasilkan lebih banyak uang agar keluarganya dapat meneruskan. Jika di masa depan, keturunannya bisa menjadi kekayaan generasi kedua dan ketiga, dan terus menjadi makmur, itu akan menjadi tujuan akhir hidupnya untuknya. Tujuan utamanya dalam hidup bukanlah agar satu keturunannya menjadi kaya, tetapi dalam memungkinkan seluruh keluarga untuk menyelesaikan perubahan nasib. Terus terang, itu berarti mengorbankan dirinya sendiri dan membuat generasi bahagia. Oleh karena itu,
Jika dia dibunuh pada saat ini dan keluarganya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Dia tidak akan pernah ragu-ragu. Tapi sekarang, masalah ini telah berkembang ke arah yang paling tidak ingin dia lihat. Fondasi inilah yang telah dia kerjakan dengan sangat keras untuk runtuh dalam sekejap. Dia merasa bahwa kematian seseorang tanpa mengeluarkan uang bukan hanya sebuah tragedi, tapi simbol kesuksesan, karena di keluarga besar di Amerika Serikat. Mereka telah mewariskan kekayaan selama ratusan tahun, tanpa kecuali, meninggal dan uangnya tidak dihabiskan. Di jalanan, para tunawisma yang bahkan tidak bisa tidur di tenda. Dan hanya bisa meringkuk di bawah jembatan yang semuanya khas, mereka hidup, uang hilang, tanpa terkecuali. Karena itu, ketika semua usahanya sia-sia dan semua fondasinya hancur. Baginya, itu adalah tragedi nyata di bumi, bencana nyata. Pada saat ini, dia putus asa. Setelah dia memuntahkan semua yang ada di perutnya yang bisa dia muntahkan. Dia jatuh di rumput di pinggir jalan, memeluk kepalanya dan menangis. 3 lainnya tidak menyangka bahwa iblis wanita ini, yang mereka tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh, akan duduk di pinggir jalan begitu tak berdaya dan menangis. Pada saat tertentu, Jason merasa agak kesurupan. Dia awalnya berpikir bahwa seseorang dengan hati yang keras seperti Georgina, siapa yang mengesampingkan hidup dan matinya pada saat yang sama tidak akan takut dalam hidup ini. Tanpa diduga, dia tidak takut mati, tetapi dia paling takut akan kemiskinan. Namun, di hati Jason, rasa senang membanjiri tanpa sadar pada saat ini. Dia telah lama mengkritiknya. Di satu sisi, wanita ini memiliki kendali mutlak atas kelompok kecil mereka, dan dia tidak pernah menunjukkan wajah yang baik kepada mereka. Di sisi lain, itu karena wanita ini berpenghasilan jauh lebih banyak daripada dia. Terkadang, melihat orang lain menghasilkan uang lebih tidak nyaman daripada kehilangan uang sendiri. Saya lebih suka kehilangan 100 sendiri daripada melihat orang lain mendapatkan 10,000. Ini adalah kasus dengan dia. Meskipun dia juga menghasilkan uang di Amerika Serikat saja. Istri, anak, dan cucunya semuanya bergantung padanya untuk mendukungnya di Tiongkok, tetapi keluarganya tidak kaya. Selama bertahun-tahun, uang tunai yang dia berikan kepada keluarganya secara total diperkirakan sekitar 10 juta RMB. Menurutnya, kekayaan sebesar itu cukup untuk menghidupi keluarga. Tapi itu tidak akan bocor seperti Georgina, jadi meskipun keluarga Georgina ditangkap, keluarganya harus aman. Bab 4840. Memikirkan hal ini, Jason merasa lebih bangga, dan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Georgina, kamu memilikinya hari ini. Anda biasanya memarahi saya seperti anjing setiap hari. Tapi itu merusak gengsimu jalang busuk. Mengapa Anda tidak memiliki kesombongan yang dulu Anda miliki lagi? Saya tidak berpikir Anda terlalu tua, saya ingin membawa Anda ke sini dan memenuhi kebutuhan fisik saya. Kamu sialan memandang rendah aku, kenapa kamu tidak mengobrol lagi? Selain itu, dia merasa bahwa dia selalu cemburu karena Georgina menghasilkan lebih banyak uang. Tapi sekarang, asetnya langsung dibersihkan. Dan dia telah mencapai menyalip Georgina dalam sekejap, dan itu adalah menyalip berguling. Jason, yang sombong di dalam hatinya, menghibur Georgina dengan munafik dan berkata, Sister May, seperti kata pepatah, uang adalah sesuatu di luar tubuhmu. Jika polisi domestik mengambilnya, lebih baik bekerja keras di Amerika Serikat selama beberapa tahun lagi. Pasti ada kesempatan untuk kembali. Mata Georgina kosong, dan dia tersedak dengan sikap linglung dan dekaden. Mudah bagimu untuk mengatakan, kerja kerasku selama lebih dari 20 tahun telah terbayar dalam sekali jalan. Ini berarti semua yang kulakukan sebelumnya sia-sia. Diperlukan setidaknya 20 tahun lagi untuk mendapatkan kembali uang yang hilang. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak 20 tahun? Saya sudah berusia di atas 50 tahun ini. Dan saya seharusnya pensiun dan kembali ke Cina untuk mengurus hidup saya. Tapi sekarang tidak ada yang tersisa, bahkan suami dan anak saya telah ditangkap. Jika saya tahu ini, saya mungkin juga tinggal di negara ini dan tidak keluar. Saat dia mengatakan itu, dia menampar mulutnya dan meraung secara emosional. Saya telah bekerja keras selama lebih dari 20 tahun sampai akhir, tetapi itu hanyalah sekeranjang air. Lebih dari 20 tahun. Di mana aku? Apa yang sedang terjadi? Jimmy di samping buru-buru menasihati, Bibi May, jangan impulsif. Kami masih memiliki bisnis yang harus dilakukan,
Dan prioritas utama Anda sekarang adalah bergegas dan menghasilkan lebih banyak uang. Kalau tidak, suami dan putramu akan keluar di masa depan. Dan jika kamu tidak punya uang, kamu tidak bisa kembali. Jason juga mengangguk dan berkata, "Ya, Sister May, untuk pencucian uang, hukuman maksimumnya adalah 10 tahun, kan? Jika mereka tampil lebih baik dan mengurangi hukuman, mereka hanya akan berusia 40-an. Dan kurang dari 50 saat mereka keluar, itu tidak terlalu buruk. Lagi pula, kamu punya 8, oh tidak, 9 cucu, jika kamu tidak menghibur, apa yang akan mereka lakukan di masa depan?" Ketika Georgina mendengar ini, dia tiba-tiba sadar dan bergumam. "Ya, saya harus menghasilkan uang. Saya harus menghasilkan lebih banyak uang. Jika saya dapat menghasilkan cukup uang, saya akan berimigrasi ke Asia Tenggara. Pergi ke sana dan ambil alih anak dan cucu selangkah demi selangkah." Mengatakan itu, dia buru-buru berdiri dan mendesak, "Masuk ke mobil. Cepat masuk ke mobil. Kita harus pergi ke Meksiko secepat mungkin." Jason mengangguk buru-buru dan hendak membantu Georgina untuk kembali ke mobil, tapi ponselnya tiba-tiba berdering. Dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Dan melihat bahwa menantu perempuannya yang menelepon. Pada saat ini, hatinya datang ke tenggorokannya. Dia tidak berani menjawab telepon, tetapi bergumam. "Kenapa menantu perempuanku menelepon? Ini, sesuatu pasti telah terjadi." Pupil Georgina menyusut tiba-tiba, dan dia berkata, "Pasti ada yang salah." Jason tiba-tiba panik, menekan jawabannya dengan gemetar, dan berkata, Hai, kamu, kenapa kamu menelepon saat ini?" Sebelum dia selesai berbicara, menantu perempuan di ujung telepon yang lain menangis dan berkata tanpa daya, "Ayah, ibu dan Trevor ditangkap polisi. Polisi mengatakan mereka diduga melakukan pencucian uang. Mereka juga mengatakan bahwa aset keluarga akan disita. Apa yang bisa saya lakukan? Bisakah kamu kembali secepat mungkin dan memikirkan cara? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sendiri." Jason, yang masih menertawakan Georgina di dalam hatinya, hanya merasa matanya gelap. Dan dia kehilangan kesadaran dalam sekejap dan langsung jatuh ke tanah.